Present perfect. Kita belajar hari ini tentang present perfect. Sudah ada yang pernah dapat materi ini sebelumnya? Belum ada ya? Coba share ya materinya. Present perfect. Present perfect continuous tense. Miss masih flu ya? Ini baru flu ya hari ini. Kemarin emang aku flu ya? Iya tahu Miss yang pas cuma sama aku doang. Oh, iya ya. Iya. Sekarang kayaknya lagi parah-parahnya nih flu-nya. Iya tahu Miss lagi banyak ini banget cepet yang batuk sama flu. Lagi ini pancaroba ya. Betul. Ini udah aku share ya. Kak Valentin. Udah terima semuanya ya. Oke, udah. Wait a second. Bentar nih. Kak Valentin. Ini ya. Masih loading ya. Okay. Yeah. Okay. This time we will discuss the present perfect continuous or what can be called the present perfect progressive tense ya. Jadi kali ini kita akan membahas ya mengenai present perfect continuous atau bisa juga disebut dengan present perfect ya. Progressive tense. Jadi as the name implies which contains present and continuous. This tense certainly discusses conditions that are still being carried out until now. Jadi sesuai dengan namanya yang mengandung present dan continuous tense, ini tentunya membahas ya mengenai kondisi yang masih dilakukan sampai dengan sekarang ya. However, what if there is a perfect containing have or had to indicate an activity that has been completed? Namun gimana nih ya jika ada perfect yang mengandung have atau atau had ya untuk mengindikasikan sebuah kegiatan yang telah selesai dilakukan. Jadi instead of continuing to wonder, let's take a look at the brief discussion below which might answer all your question. Jadi daripada terus bertanya-tanya, ya, mari kita lihat pembahasan singkat ya di bawah berikutnya ini. Jadi what is the definition of present perfect continuous? Yeah, the present perfect continuous tense is a form of a verb that is used to express an action that has been completed at some point in the past or an action that has started in the past and has continued until now. Jadi present perfect continuous tense ini adalah suatu bentuk kata kerja ya yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut nih sampai sekarang.
Jadi the action in this tense usually lasts a certain time and is relevant to the present condition. Jadi aksi pada tenses ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Ya. Present perfect continuous has another name. Present perfect progressive tense. Jadi present perfect continuous ini memiliki nama lain ya, yaitu present perfect progressive tense. To make it easier to understand, you only need to look at the name of this tense to use the right verb. Agar lebih mudah memahaminya, kamu hanya perlu ya melihat dari nama tenses ini untuk menggunakan kata kerja yang tepat. The present perfect continuous tense is formed with the auxiliary verb have or has been and the present participle. Ya, kita sebut dengan verb ini adalah present participle ya atau gerund. Jadi present perfect continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary verb ya atau kata bantu have atau has. Kemudian diikuti oleh been dan present participle atau kata kerja ditambahkan ya ing. Oh, ing. Ya. Jadi have is used. Have ini digunakan ya. Have is used for I, you, and plural subject such as plural pronouns such as they and we. Plural nouns such as boys and men. And compound subject with the conjunction and such as you and I, Tom and Jack. Jadi have ini digunakan untuk subjek I dan you dan plural dan subjek plural ya seperti plural pronoun juga seperti they atau we ya, plural noun ya atau kata benda jamak seperti boys, men, dan compound subject dengan kata hubung and ya seperti aku dan dia, you and I, Tom and Jack ya. Itu juga menggunakan itu juga adalah compound subject. While has for singular subject such as third person singular pronoun such as he, she, it, and singular noun such as Tom and man. Jadi sementara ya sedangkan has ini digunakan untuk subjek seperti kata ganti orang ketiga tunggal ya. He, she, dan it dan singular noun seperti Tom and man ya. Singular noun itu kata benda yang tunggal. Jadi Tom nama laki-laki, orang laki-laki, itu artinya kata benda tunggal ya. Misalnya Alan. Ya. Bukan artinya hanya untuk laki-laki ya. Tapi perempuan juga nama orang gitu ya. Dan laki-laki atau kakek, nenek, itu semuanya termasuk ya. Artinya hanya satu. Jadi in general, the present perfect continuous tense only occurs in action in the form of dynamic verb, not static verb, because generally only dynamic verbs have a continuous form. Jadi secara umum present perfect continuous tense ini hanya terjadi pada aksi berupa dynamic verb. Jadi tidak static verb karena umumnya hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous ya. This tense formula is divided into three depending on the type of sentence, including. Jadi rumus tenses ini dibagi menjadi tiga tergantung dari jenis kalimatnya ya. Antara lain adalah positive sentences, negative sentences, and interrogative sentences. Jadi positive sentences itu adalah kalimat positif ya. To make positive sentences, the formula used is untuk membentuk kalimat positif, maka rumus yang digunakan adalah subjek, ditambahkan have atau has, ditambahkan been. Ya, kemudian diikuti oleh verb ing atau kita sebutnya dengan present participle atau gerund ya. The example sentences are as follows. Jadi contohnya adalah she has been driving. Dia telah menyetir. The toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur ya. Maka di sini kalau she ya maka menggunakan has. Kalau the toddlers maka menggunakan have ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa setelah have atau has ditambahkan been dan verb ing.
Next, ya, negative sentences. To make negative sentences, the formula used is, jadi untuk membuat kalimat negatif, maka rumus yang digunakan adalah subjek ditambahkan have atau has, tambahkan not, baru diikuti oleh been dan verb ing atau present participle atau verb ing. The example sentences are, ada contoh kalimatnya adalah, she has not been driving. Dia belum menyetir. The toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum tidur. Next, interrogative sentences. Kalimat interrogatif. Interrogative sentences or interrogative sentences, ya maksudnya kalimat tanya. The formula used is, jadi kalimat interrogatif ini merupakan kalimat tanya. Maka rumus yang digunakan adalah have atau has diikuti oleh followed by subject, followed by been, followed by verb ing, atau yang kita sebut juga dengan present participle. Jadi contoh kalimatnya adalah the example sentences are, has she been driving? Apakah dia sudah menyetir? Have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur? Oke. Hello. Can you hear Miss? me? I think the network is not unstable now. Okay, next. Yeah. Okay, there are several functions of the present perfect continuous that you need to know, including, jadi ada beberapa fungsi dari present perfect continuous nih yang perlu kamu ketahui ya. Di antaranya adalah indicates a completed action, menunjukkan aksi yang telah selesai. Present perfect continuous tends to show an action that has been completed at a point in the past, followed by its relevance to the current or present condition. How about an example sentences? Jadi present perfect continuous tense ini untuk menunjukkan aksi yang telah selesai ya pada suatu titik di masa lampau, diikuti relevansinya dengan kondisi saat ini atau present. Jadi contoh kalimatnya adalah the construction laborers are thirsty since they have been removing the scaffolding. Pekerja konstruksi haus karena mereka telah memindahkan perancah, ya itu scaffolding. Mandy feels full as she's been eating half of the tart. Mandy kenyang karena dia telah memakan separuh kue tart. I have been working with my computer all day and now I want some delicious food. Saya telah bekerja dengan komputer sepanjang hari dan sekarang saya ingin beberapa makanan lezat. Indicates recently completed action. Menunjukkan aksi yang baru saja selesai. Apart from showing an action that is still going on until now, this tense can also be used when you want to show an action or condition that you just finished doing. Jadi selain untuk menunjukkan sebuah aksi yang masih berlangsung sampai sekarang, tenses ini juga bisa digunakan ketika kamu ingin menunjukkan sebuah aksi atau kondisi yang baru saja selesai kamu lakukan. The adverb just is used to refer to this condition. How about an example sentences? Jadi adverb just ini digunakan untuk menunjukkan kondisi ini ya. Jadi contoh kalimatnya adalah it has just been snowing in Japan. Baru saja turun salju di Jepang. Ya. Please take off your shoes because I just have been sweeping the floor. Tolong copot sepatumu karena aku baru saja menyapu lantainya. Sorry, you're late. He has just been going to the airport. Maaf, kamu terlambat. Ya. Dia baru saja pergi ke bandara.
Kemudian next ya, shows an action that started in the past, menunjuk aksi yang telah dimulai pada masa lampau. Does an action still take place today even though it started in the past? Apakah sebuah aksi masih berlangsung sampai sekarang walaupun dimulai pada masa lampau? You can still use these tenses ya. How about an example sentence? Kamu tetap ya masih bisa menggunakan tenses seperti ini. Kira-kira gimana contoh kalimatnya? I've been driving a car through the rain for an hour. Saya sudah mengendarai mobil menembus hujan selama 1 jam. Ya, artinya kan 1 jam ke belakang dia masih mengendarai mobil sampai sekarang pun masih mengendarai mobil ya di tengah menembus hujan. The passengers have been waiting for the next flight since this morning. Para penumpang telah menunggu penerbangan berikutnya sejak pagi ini. Okay, so far, do you have any question about tonight material, lesson material, present perfect continuous tense? Ada pertanyaan nggak? Bentar, bentar. Yes. Kak Valentin, do you have any question? Suara aku jelas kah nih? Jelas, jelas. Jelas kok, Miss. Jelas kok, Miss. Oke. Aku mau nanya, itu kalau Ya. itu kan ada subjek, terus have atau has, terus ada juga been. Aku mau nanya, itu been itu maksudnya apa ya, Miss? Bin itu ya sebenarnya kalau misalnya dilihat dari ini ya, menunjukkan aksi ya. Kalau misalnya kamu artikan sendiri ya, bin itu apa? Bin itu kan seperti kata be ya. Be itu bentuk ketiga dari be, yaitu menjadi. Be. Ya, kalau been maka artinya pernah. Oh. Pernah. Kalau apa lagi? Atau have been ya. Have atau has di sini artinya sudah atau telah. Have atau has. Artinya sebenarnya have atau has itu kan auxiliary verb ya. Kata bantu. Jadi sebenarnya dia itu tidak memiliki arti sendiri. Jadi hanya membantu untuk melengkapi suatu kalimat ya. Jadi tergantung, tapi artinya itu ya, artinya dia itu bisa menjadi memiliki ya, banyak arti, dia mempunyai banyak arti. Bisa juga telah atau sudah gitu. Karena dia fungsinya adalah auxiliary verb ya, bukan kata yang seperti biasa gitu ya. Misalnya ada artinya sendiri gitu. Ya. Nanti kita akan belajar deh tentang have atau has. Sampai sini sudah jelas? Kak Everest? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke... Udah. Coba. Ya, kita masuk ke exercise ya. Bentar.
Berarti kalau have itu pakai yang IU itu ya, Miss? Ya, I, we, they. Ya, untuk Hmm. plural jamak. Kalau subjeknya singular, maka menggunakan she, he, atau it. Ya. Have, has. Oke, oke. Oke. Present perfect tense. Saya sudah makan 5 kali sehari. Coba Kak Everest. Bentar. Bentar. 5 kali sehari ya, Miss? Ya, Bentar. Bentar. Sebentar. I... sebentar diganti ya. Oh, oke. Oke, sebentar. Sebentar. Coba. Kamu telah berbohong. Iya. You have a liar. Pakai been. You have been Oh, you dan have verb ing. been liar. Kalau ini tuh apa ya? Kalau liaring itu? Kamu telah berbohong, maka menggunakan kata kerjanya apa? Tell. Bentuk pertamanya. Jadi kalau ditambah ing jadi apa? Tell. Telling. Ya, telling a lie. Jadi you have been telling a lie. Oh, you have been telling a lie. Ya. A lie. Oh, itu tuh pembohong ya, Miss? Iya, berbohong. sama aja. Bentar ya, aku mau telepon dulu sebentar. Oke, Miss. Oke, lanjut ya. Kak Valentin, dia telah pergi jalan-jalan pagi. She has been. Dia telah pergi jalan-jalan pagi. Ya. Jalan-jalan, jalan-jalan maksudnya Jalan-jalan tuh pakai go,
Jadi kalau Go. pakai verb in jadi go, Oh, go walking. going, Is missing. Oh, going for oh, going. morning walk. Bisa juga menggunakan morning walk. Jadi he has been He has been going walk. going for a morning walk. Oh, going for. Selanjutnya Kak Everest. Dia telah menonton film sejak pagi. Nah, artinya kan dari sejak pagi sampai sekarang nih dia masih nonton film ya. Bentar. Sorry Miss, tadi apa? Nonton ya? Ya, dia telah menonton film sejak pagi. Bentar. Dia telah film sejak Dia apa dia? dia itu she. She atau he ya, bebas. She pakai apa nih? Have Pakai apa have? has. Has. She has She been has, atau been? yeah, she has been watching Watch tambah ing. Jadi apa? Film apa? movie. Movie. A movie. Sejak Movie. pagi. Sejak pagi tuh. This morning. Since. Sejak itu since. Since morning. Since. Oh, pakai yang SINCE ya, Miss? Ya. Since. Oke. Berarti she has been watching movie since morning. Ya. Karena film. Film ini kan bisa dihitung ya. Maka kita menggunakan berarti watching a movie since morning. Ya, since. Ya, bacanya since. Bukan science. Kalau science itu tulisannya kayak gini. Baru science. Oh, oke. Ya. John telah belajar selama 4 jam. Kak Valentin. Telah belajar 4 jam. Ya. John has been studying selama 4 jam. For 4 hours. Ya, 4 hours. Ya. Karena 4 ya, lebih dari 1. Jadi menggunakan S di belakangnya artinya plural atau jamak. For 4 hours. Kak Everest, mereka telah bermain sepak bola. Sebentar. Bermain sepak bola. Mereka apa? Mereka itu they. Ya, they itu jadi pakai kata bantu apa? Have atau has? Pakai have. Ya, telah. Berarti Ya, itu they tadi telah have ya. Bermain been. pakai been. Nah, been bermain Ya. apa? They have been playing Ya. kok basket sepak Sepak bola bola apa? Football. Sepak bola. Apa? Sorry. Sepak bola. Football. Ya, football. Oh ya, football. Atau soccer ya dalam bahasa versi British. Oh, soccer. Kalau football kan American ya. Makanya pernah dengarkan American football. Berarti tadi they have. Ya. Ya. They have. Oke. They have. They have been playing
Yes? Miss putus-putus nggak sih, Miss? Enggak, bagus. Oke, bentar. Berarti they have Have been playing Ya, football. ya, football. They have been playing football. Also. Selanjutnya Kak Valentin. Kapan They kamu have memasak makanan? played When you Ya, has balik nih. memasak makanan. When have you? Oh, when you Have you? oh, when have you cooking a food? Binnya ditaruh di mana? Binnya When ditaruh di mana? Bin. have you oh, when have you been? Ya. When have been you? When have you been? Selanjutnya. Oh, when have you been cooking a food? Cooking food. Ya. Selanjutnya Kak Everest. Dia telah Cooking food. memperlakukan istrinya seperti seorang putri. telah melakukan. Dia telah melakukan apa, Miss? Sorry. Dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. Dia seperti seorang putri. Putri. Dia itu adalah she has been Ya, gimana? she she has been memperlakukan tuh apa ya, Miss? Treat. Oh, treat. Berarti bentar. Aku lupa lagi istri itu apa ya? Wife. Oh, wife ya. Oh, bentar, berarti dia she has been treat wife like bentar, putri itu. Ya. Like princess nggak sih, Miss Putri? Kalau putri kan bisa dihitung ya, jadi pakai a princess. Oh, a princess. Ya. Berarti Jadi gimana? she has been treat wife like a princess. Nah, aku koreksi sedikit ya, perbaiki sedikit. Jadi kalau misalnya dia telah melakukan istrinya, pasti yang memperlakukan istrinya pasti suaminya dong. Ya. Jadi kalau suaminya maka he has been treating his wife like a princess. Oh, berarti pakainya he. Oh, berarti awalnya he ya, Miss? Ya, Sama suaminya. ya. Selanjutnya Kak Valentin. Dia telah mempersiapkan ujian selama 3 bulan. Dia telah apa, Ya, Miss? dia telah mempersiapkan ujian selama 3 bulan. Mempersiapkan already ya. Prepare. Aku kasih tahu Prepare. Oh, untuk pertamanya. Prepare. Nanti kamu tinggal tambahin verb apa? Tambahin ing. oh, berarti she has been preparing the exam for 3 months. Ya, for 3 months.
She has been preparing for the exam for 3 months. Jadi ada for-nya 2 kali ya. Selanjutnya For Kak the F. exam for 3 months. Ya. Saya telah mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Saya telah mencoba. Hmm, oh, bentar. I have been trying English. Kalau I maka pakai auxiliary verb apa nih? Oh ya, I have ya. Ya, I have been trying English. ya, learning. Jangan lupa Oh, belajar. oh ya, learning. I have Oh been ya, learning trying learning English. English. Oh ya, learning. Oke. Selanjutnya Kak Valentin. Annie telah kehilangan berat badan sejak kecelakaan itu. Telah kehilangan berat badan. Ya, Kehilangan berarti losing. Apa Miss? ya, losing. Kehilangan berat badan. Losing. Losing apa? Berat. Losing. Kalau berat badan apa ya? Losing Weight. weight. Oh, losing weight. Ya. Amy has been losing weight after the accident. Kecelakaan. Sejak apa? Sejak maka menggunakan Sejak since. since. Ya. Since. Annie has been losing weight since the accident. Ya. Selanjutnya Kak Everest. Kami telah percaya ini. Bentar. Percaya ini. Kami itu. We have been believe. We have believed. Ini itu we have believed this gitu. We have been believing this. Oh ya. Oh, believing this. Ya. Oke, selanjutnya mereka telah menulis sebuah buku. They have been writing a book. Ya, betul. They have been writing a book. Kak Fresh, dia telah menghabiskan terlalu banyak uang. Ya, dia telah menghabiskan banyak uang. Oh, terlalu. Ya. Bentar, terlalu menghabiskan banyak uang. Bentar. Oh, banyak.
Oke, berarti dia tuh. She has been spending too much money. Spending. Spending Dari too kata spend. much Ya. money. He atau she has been spending too much money. Selanjutnya Kak Valentin. Kami belum bermain sebuah kriket. Kami belum bermain sebuah kriket. Ya. We haven't been Mm-mm. playing a cricket. We have been. Kami belum pernah. Jadi belumnya di mana nih belumnya? Berarti belum pernah. Berarti we belumnya have. Berarti We- haven't been. Ya, we have not been. Ya. Apa? Yeah, we have not been playing a cricket. Ya. We have not been playing a cricket. Kak Everest. Saya sudah makan makanan sehat. Saya sudah makan makanan sehat. Ya. Bentar. I have been eating healthy food. Ya, I have been Makanan sehat. eating healthy food. Betul ya. Healthy. Okay. Kak Valentin, setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun. Putus-putus, Miss. Sekarang sudah jelas? Boleh ulang, Miss? Setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun Bukit. Every summer, Ya. kami selalu pergi ke stasiun Bukit. Ya. Every summer, we always go to Bukit Station. Going Hill to Bukit Station. Station. Hill Station. Nah, setelah subjek, maka menggunakan apa kata bantunya? Setelah subjek pakai Kata bantu pakai apa? to Have be. atau has? Oh, pakai have. Ya, jadi we have been Have been going to apa tadi, Miss? Bukit. Hill Station. Iya. Every summer, vacation. Jangan lupa vacation artinya liburan. Ya. Every summer vacation, we have been going to the hill station. Selanjutnya, Kak Everest. Dia telah menyanyikan sebuah lagu. Telah menyanyikan. Sebuah lagu. Bentar. He has been singing a song. Ya, she atau he has been singing a song. Selanjutnya Kak Valentin, kami telah bekerja selama 2 tahun. We have been working for
2 years. Yeah, we have been working for 2 years. Kak Everest, dia telah menabung uang. Dia telah menabung. Hmm, menabung tuh apa ya, Wes? Save, bentuk pertamanya. Kalau bentuk ing-nya jadi tinggal tambahin ing. Oh, bentar. Tadi dia itu. He has been gimana sih? Saving Ya, money. ya, he has been saving money. Bukan shaving ya. Kalau saving artinya mencukur. Saving. Oh, berapa tadi? Berapa tadi? Kok berapa tadi? Gimana sih? Chefnya tadi? Saving. Ada. Saving. Bukan Oh, shave. Jadi nggak ada H-nya. Saving. Shaving. Ya. Oke. Kak Valentin, dia telah makan makanan cepat saji selama setahun. Dia telah makan makanan cepat saji. Ya, selama Berarti setahun. she has been, Heeh. she has been, she has been eating, eating, eating fast food Hah? for an hour. 1 jam. She has, Selama setahun. she has been. Oh, selama 1 tahun. Iya. Berarti for 1 year. 1 year, dia nggak pakai S. 1. Jadi, she has been eating fast food Iya, for 1 a year. year. Kak Everest, mereka telah bermain basket sejak pagi. Mereka telah bermain basket sejak pagi. Bermain basket. Oke, tadi pakai yang mereka itu. Oh, berarti they have been playing basketball. Iya kan benar tadi basket. Sejak pagi? Oh ya, basketball since morning. Since. Since. Bukan Sorry. science. Since, ya. They have been playing basketball since morning. Tapi ada belakangnya ada pakai since gitu kan? Since, ya. Since. Dia sudah bersekolah sejak kecil, Kak Valentin. Dia telah bersekolah. She has been schooling since childhood ya, atau since little juga bisa. Since kid juga boleh ya. He has been going to schooling childhood. Ya, selanjutnya, Kak Everest. Kami telah membaca koran selama 3 tahun. Bentar. Membaca koran selama 3 tahun ya, Miss? Ya. Wih, jatuh bentar. Membaca apa, Miss? Aku lupa. Read. Aku kasih tau bentuk pertama ya. Read. Tinggal tambahin ing.
Berarti tadi kami itu we have been apa tadi Miss? Ya Allah lupa. Read. Oh, sorry. We have been reading newspaper for 3 years. Ya. We have been reading a newspaper. Jangan lupa koran itu bisa dihitung maka menggunakan ya. Oh, berarti For bentar aku 3 ulang. years. Ya, boleh. Bentar. We have been reading a newspaper for 3 years. Yes, that's correct. Ya. Selanjutnya Kak Valentin. Saya telah berbicara bahasa Inggris selama 2 bulan. I have been speaking English for 3 months. 3 months. 2 bulan. Oh, 2 months. 2 months ya. I have been speaking English for 2 months. Kak Everest. Ayah saya telah bekerja sejak 2019. Nah. Telah bekerja ya, Bis? Ya. Selama 3 bulan tadi, Miss. Sejak 2019. Oh, sejak, sorry. Sejak 2019. My father has been working since 2019. 2019. Oh, 2019. Ya. Jadi yang bisa dipenggal itu cuma 1.900-an, tapi kalau udah 2.000-an, jadi bilangnya 2019. Oh, kalau misalkan nih, kan aku pernah dengar ya kayak Happy New Year 2022 atau 23 gitu, tapi bisa atau emang harus pakai tadi 2000? Umumnya sih 2000, misalnya 2020 ya. 2020 kan umumnya gitu ya. Kalau 2020 mah jarang sih. Nggak umum ya. 2020. Oke. Yang bisa dipenggal, jadi itu cuma kayak misalnya 1980. Jadi itu bisa dipenggal jadi 2 ya. 1980. Ya, tapi kalau di atas tahun 2000, maka pembacaannya 2000. 2000 something, misalnya 2001, 2001, atau 2001 aja juga sudah cukup. Oke. Nanti deh kita belajar tentang number ya. Oke, Miss. Bahasa Inggris, number. Jadi kalau number itu kan ada cardinal number, ada ordinal number. Nanti ya, belajar. Selanjutnya, Kak Valentin. Dia telah menabung selama 9 tahun. She has been having for 4 years. Can you repeat that? She has been saving for 4 years. She has been saving money for 9 years. Ada uangnya, saving money. Saving money for 4 years. For 9 years. Oh, 9 tahun. Iya. 9 years. Ya. Jadi namanya menabung ya. Walaupun tadi nggak dibilang nih menabung apa, tapi kan kalau kita menabung kan bukan menabung yang lain kan, hanya menabung uang kan. Ya, gitu ya. Kak Everest, selanjutnya.
Having a money ya, Miss. Ya, saving money. Dia telah menyikat giginya selama bertahun-tahun. Kak Everest, Dia telah menyikat giginya selama bertahun-tahun. bentar, giginya selama bertahun-tahun. Wow. Bertahun. Miss, menyikat gigi apa? Brush, bentuk pertama, brush. Oh, oke. Berarti dia Menyikat ya. Kalau gigi apa gigi? gigit teeth. Ya, teeth. Berarti Bertahun-tahun. he has been brushing teeth since bertahun. Selama bertahun-tahun. Kalau since itu sejak. Kalau selama apa? Selama tadi apa? Bentar tadi ada. Apa ya, Miss? Belum tahu sih. For. Oh, for. Hah? For. Ya. For itu selama. Jadi for bertahun-tahun. Belum tahu apa. Many years. Oh, many years. Ya. Berarti bentar. She has been brushing teeth for apa tadi, Bis? Bertahun-tahun. Many years. Ya. Giginya. Di sini ada nya-nya. Nya-nya ini kan artinya milik dia nih. Si subjeknya apa? Pakai apa tadi? He apa she? Pakai she. She. Jadi kalau she, adjective pronounnya apa? Possessive pronounnya? Kata ganti kepemilikan. Her ya. Her teeth. Her teeth. Ya, jadi kan giginya, artinya giginya itu milik dia gitu ya. Oh, tapi depannya tetap pakai yang tadi aku bilang yang he Ya. tadi, he has. Ya tergantung. Dianya kamu pakainya siapa. Kalau misalnya she, maka kata ganti kepemilikannya jadi her. Tapi kalau pakai he, jadi his. Oh, berarti Kamu pakai yang mana? Aku pakai she. Mm-hmm. She has been brushing her teeth for many years. Yeah, she has been brushing She has been brushing her teeth for many years. Many years. Ya. Selanjutnya Kak Valentin. Saya telah melatih keterampilan komunikasi saya selama setahun. Apa, Miss? Saya telah melatih keterampilan komunikasi saya selama setahun. Melatih keterampilan. Melatih apa ya, Miss? Melatih keterampilan. Working on. Working on. Keterampilan itu kan skill. Komunikasi apa? Working on ya, Miss. Ya, working on. Titik-titik. Ya. I have been working on my skill. Komunikasi. Keterampilan komunikasi. My skill communication. Dibalik. My communication skill. Ya. My communication skill for 1 year. Ya, 1 year atau a year ya. I have been working on my communication skill for a year. Kak Everest. Communication skill. Ibuku sudah membuat pancake sejak kecil.
Bentar. Ibuku sudah membuat pancake sejak kecil ya, Miss? Ya, Nah, Working on. bentar. Oke, berarti shit. My kalau my mom has been making pancakes since childhood. Apa sih kecil sejak kecil? childhood. 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 Ya, childhood. Kecil ya. Kalau Since childhood. ya, childhood. Kan kalau satu itu child ya, bacanya child. Tapi kalau banyak maka children. Ya. Kalau satu anak Kalau kan banyak child. Apa singularnya? itu yang tadi Miss bilang apa children? Ya, kalau plural atau jamak children. Oh, children. Artinya anak-anak. Okay. Ya. Jadi my mom has been making pancakes since childhood. Okay. Ya, Kak Valentin, kamu telah pergi ke gym selama 5 tahun. Kami telah pergi nge-gym selama 5 tahun. We have been Kami. Ya, oke, kami. We have been going to gym for 5 years. To the gym. Jangan lupa the-nya. You have been to the gym for 5 years. Selanjutnya. We have been going to the gym. Miss, saya mau nanya, yang melatih tadi itu working on-nya itu dipisah atau kayak mana, Miss? Tulisannya? Pisah. Work itu maksudnya kerja ya, Miss? Work. Ya, working on. Work on. Dari kata work on. Oke. Selanjutnya Kak Everest. John telah berlari dalam maraton selama setahun. Telah berlari ya, Miss? Selama setahun? Ya. Oke, wait. Berlari. Kalau misalkan depannya nama gitu, tetap pakai. Oh, enggak. Betul. Ngerti. Oke. Berarti bentar. He has been running marathon for setahun tuh bisa 1 tahun gitu sama maksudnya atau beda? Oh, sama berarti. John has been running marathon for 1 years atau a years. Kalau a year kan ada di depannya kan artinya setahun. Tapi nggak usah lagi pakai s di belakangnya. Kalau ada s artinya plural atau jamak ya. Kalau misalnya 2 kan lebih dari 1, maka pakai s di belakangnya tapi nggak usah pakai di depannya.
Oh iya ngerti. Jadi kalau pakai a year atau 1 year itu udah cukup. Tapi nggak usah lagi ditambahin s di belakangnya. S. Jadi yang ditambahin s itu kalau lebih dari satu ya, atau jamak. Hmm. Jadi Tadi John, ya, maratonnya aku bener nggak sih Miss marathon? marathon benar. Tapi Oh, ada yang kurang sedikit ya. John has been running in a marathon for a oh year. in. Jadi Oke. pakai in ya, preposisi. Oke. Pak Valentin. Dia telah berbicara terlalu banyak untuk waktu yang lama. Berbicara yang banyak untuk waktu yang terlalu lama. Ya, Untuk waktu yang terlalu lama. Terlalu lama apa, Miss? for a long time. Oh, for a long time. Berarti she has been speaking to me. She has been speaking to me to a long time. Nah, jadi bedanya tuh berapa? Bedanya tuh dan for. Ada yang tahu nggak? Kalau itu untuk, kalau for itu kayak kayak Artinya bagian. sama ya. Artinya sama Sama. dua-duanya. Bedanya apa? Ada yang tahu? Ever? Kalau Apa ya? Belum sih, aku belum tahu. Tapi Tahu. kayak artinya sama, tapi itunya beda ya. Apa sih? Penggunaannya. Iya itu penggunaan. Kak Valentin ada tahu? Jadi lupa, Miss. ya, jadi bedanya kalau to itu setelah to itu harus digunakan adalah kata kerja, ya. Kalau kata kerja maka harus menggunakan bentuk pertama. Kita sebutnya adalah to infinitive, ya. Jadi setelah to ada kata kerja. Tapi kalau for itu pakai kata benda. Kalau ini kan artinya untuk waktu yang lama. Ada kata kerja nggak di setelah untuk? Nggak ada. Enggak. Waktu artinya kata bukan bukan apa ya? Bukan kata kerja kan? Jadi bisa menggunakan for. Jadi for ini selain kata benda juga bisa kata sifat ya. Waktu yang lama kan termasuk apa nih? Waktu kata benda ya. Nah, jadi pakainya for a long time. Long time. Ya, Long itu beda ini ya, Miss. Beda kata long atau long. a long time. Dipisah ya, longnya. Mm-mm, waktu yang lama. Nah, terus tadi kan kamu pakai speaking ya. Iya, speaking to me. Ya, bedanya apa nih? Speak sama talk. Ada yang tahu nggak? Artinya sama-sama bicara ya. Iya, tapi kalau speaking itu kemarin perasaan sudah ngomong deh. Aku Udah lupa pernah lagi. ngomong. Kemarin udah deh bedanya. Kalau aduh, lupa lagi. Kalau speak ya itu untuk formal ya, Oh, informal. iya. Talk itu casual ya. Tapi itu based on konteks saja sih ya. Kalau lawan misalnya kamu lagi nelpon nih, ya lagi nelpon ke kantor gitu ya. Can I speak atau could I speak to Mr. Hudson misalnya kan? Kayak gitu. Bukan could I talk to kan aneh ya. Gitu ya. Speaking ya berarti ya. Speaking. Ya, jadi kayak gitu sebenarnya kan kalau mau bicara bahasa Inggris, kalau misalnya kamu nggak kenal nih sama lawan bicaranya, maka kamu bisa menggunakan speak. Ya, sama aja kayak bahasa Indonesia. Kalau kita nggak kenal kan, kita nggak pakai bahasa yang casual ya. Apalagi kalau buat orang yang belum pernah kita kenal gitu. Jadi bahasanya Kayak kayak misalkan gini nggak sih Miss kan aku pernah diajak ngobrol kayak you can speak English terus kayak aku bilang you can speak Indonesia gitu kayak itu tuh berarti
Itu kan karena belum kenal ya, Miss ya. Jadi pakainya speak, bener kan? Ya, can you speak English gitu. Ah, iya, iya. Nah, yes, I can speak English gitu ya. Jadi she Oke. has been, ya di sini pakainya talking ya. Contoh aja. She has been talking too much for a long time. Kenapa pakai much? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kenapa pakai much? Karena waktu itu kan nggak bisa dihitung ya. Nggak bisa Ya, kalau misalnya waktunya bisa dihitung, maka menggunakan many. Kata bendanya bisa dihitung, maka menggunakan many. Tapi kalau misalnya yang nggak bisa dihitung selain waktu, apalagi? Rindu, cinta, kangen, kangen. ya kan? Jadi makanya menggunakan much ya. I love him very much. I miss you very much. Kan pakainya much. Di situ bukan many. Ya kan? Hmm. Kalau misalnya many, I have many apples. Ya, apel kan bisa dihitung. Ah, Maka menggunakan many gitu ya. Nah, selanjutnya, apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? Kak Everest. apakah dia melihat langit ya, Min? Ya, apakah dia sedang melihat ke langit selama Oh, satu bentar. menit? Sedang melihat langit selama 1 menit. Bentar. Bentar, tadi ini kalimat pertanyaan aku bukan dulu. Ini pakai apa ya? Hmm. Oh, berarti has bentar oh berarti has she been kok Benar, jadi benar, benar. Hmm, oh berarti has he been looking sky for 1 minute? Udah benar ya, tapi masih kurang tepat sedikit aja. Jadi melihat ke langit, ke. Sky nggak sih? Jadi Oh, pakai looking looking a sky. at the sky. Oh, at the Kenapa sky. pakai at? Karena udah jelas kan langit yang dimaksudkan. Langit. Jadi at the sky. Looking at the sky. Selanjutnya Kak Valentin. Anda telah menunggu di sini selama 2 jam. Berarti aku ulang ya, Miss. Ya, boleh. Apa, Miss? Ya. Hah? Gimana? Gimana, Miss, tadi? Ya. Has he been looking at the sky for For minutes. gimana? Oke, selanjutnya. Kamu telah menunggu di sini selama 2 jam, Kak Valentin. You have been waiting. You have been waiting in here for two 2 hours. 2 hours. Jadi hanya nggak dibaca ya. Silence. H-nya. For 2 hours. Oke. You have been waiting here for 2 hours. Mereka telah bekerja selama 1 jam terakhir, Kak Everest. Bekerja, habis? 1 jam terakhir. Oh, 1 jam terakhir. Bentar, 1 jam terakhir.
Mereka. They have been working Betul? less Oh, hour. selama. Jadi pakai apa selama? Oh, sorry, selamanya ketinggalan. Sorry. Itu sejak. Selama. Oh, for Ya. 1 jam terakhir? for last hour. Ya, Last last hour. They have berarti ininya nggak dibaca ya, Miss, kayak ini kan 1 jam terakhir, karena aku pikirnya kayak one less hour gitu. Jadi one-nya enggak. For the last hour, nggak usah sih ya. Cukup pakai itu aja. Ya, selanjutnya. Dia telah bermain sepak bola selama 2 tahun. Kak Valentin. She has been playing football for 2 years. Ya, he has been playing football for 2 years. Sampai sini ada kesulitan nggak? Enggak. Gampang ya? Sumpah kayak seru banget gitu kayak dari tadi. Seru, beneran. Kamu padahal simple present tense nggak bisa, tapi yang ini bisa. Kayak kenapa ya, Miss? Aku juga nggak ngerti ya. Padahal ini sama simple present tense itu lebih gampang simple present tense. Yang Ya ini Allah, malah complicated. Kalau Kak Valentin gimana? Lumayan bisa, Miss, cuma kayak mungkin ininya yang kurang. Apa namanya? Kosakatanya. Kata vocabulary ya. Harus Oke. banyak buka kamus kayak gitu. Kalau nggak baca ya, dengerin musik, video gitu ya caranya untuk menambah kosakata. Selanjutnya coba kita lagi ya. Tadi sampai mana? Oke. Hujan turun sangat deras sejak tadi malam. Valentin. Hujan turun sangat deras apa ya, Miss? Kalau hujan turun, kalau hujan kan rain ya. Raining, tinggal tambahin ing. Hujan Deras, turun heavily. Itu aku tulis di Zoom chat. Hujan turun deras Sejak tadi malam. The rainy heavily since last night. Diulang. The rainy heavily since last night. Subjek sama has sama been-nya mana? The rainy has been heavily since last night. Ini kayaknya agak membingungkan ini ya. Coba hujan ya. Subjek untuk hujan apa? Dia apakah termasuk ke dalam I? Hujan? Dia masuk ke it ya? Ya, jadi it. Oh. Kalau it berarti pakai has. Ya, tambahkan been. The rainy has been. The rainy has been heavily since last night. Kurang tepat, agak terbalik-balik. Jadi aku bantu ya. It has been raining heavily since last night. Gitu ya caranya ya. Hujan turun sangat deras sejak tadi malam. Dia telah membaca selama 2 jam. Ini udah belum sih tadi? Belum ya? Bentar ya, Miss. Iya.
Dia he has been he has been reading for 2 hours. Ya, udah benar. Tapi nggak usah pakai a reading. Jadi cukup reading. Oh, He has been reading for 2 reading for hours. 2 hours. Kenapa kamu pakai tambahin a? Nggak Ya. tahu, aku mikirnya kayak karena baca kan, nggak maksudnya aku mikirnya kayak itu kan nggak bisa dihitung kan, terus kayak aku mikirnya baca tuh nggak bisa. Oh, oke. Kalau yang pakai a itu malah yang justru bisa dihitung ya. Oh, bisa ya. Ya. Oke. Selanjutnya ya, Kak Valentin. Dia telah datang ke rumah saya selama 2 bulan. He has been coming to my home for 2 months. Ya. Bedanya house sama home apa? Bedanya house sama home. Ada yang tahu? Kak Everest tahu nggak bedanya house sama home? Artinya sama-sama rumah, tapi beda ya. Kalau house itu kayak bangunannya gitu ya. Ya. Kalau home, Home itu lebih ke rumah, lebih ke suasana. ya, suasana di dalam rumah ya. Jadi pakai apa nih kira-kira? Pakai house apa pakai home? Pakai house ya. Ya. Jadi she has been coming to my house for 2 months. Kak Everest, mereka telah menghabiskan waktu bersama sejak mereka masih gadis-gadis muda. Aduh, mesti yang bener. Bentar. Pelan-pelan. Mereka telah menghabiskan sejak mereka masih gadis-gadis muda. Sorry, Miss, menghabiskan Waktu bersama waktu sejak bersama mereka masih gadis-gadis muda. sejak mereka bentar. Gadis-gadis muda ya, Miss? Ya. Gadis-gadis muda. Menghabiskan itu waktu bersama. Bentar kalau Mereka apa? mereka itu they Ya. pakainya have. Ya. Oh. Ya. They have spending gitu ya. Ya. Oke. Tadi apa? They have spending time together. Udah bener tadi Bin. Oh. Gimana, Miss? They have been. Oh, they have been spending time together Sejak since they masih gadis muda-muda. Itu apa ya, Miss? Muda. Artinya kan udah lampau nih ya. Artinya mereka udah nggak muda lagi sekarang. Jadi menggunakan apa kalau past tense? To be untuk past tense. To be untuk mereka. They. They kan artinya lebih dari satu kan. Ada dua. Jadi jamak atau plural. Jadi pakai was atau pakai were? Bentar, aku lupa lagi, ya Allah. Past tense.
Pakainya, bentar, aku udah Kak Valentine tahu nggak? lupa lagi, Miss. To be untuk day dalam past tense apa? Ewa. Ya, were. Oh, terus tadi since were, They were. oh, since, Sejak mereka. Sejak mereka since they masih were, gadis-gadis muda. Apa Inggrisnya? bentar, aku pernah dengar deh. Gadis muda. Muda apa muda? Young, Young. younger, Young. younger, Young. young aja. Young. Ah, Young. Gadis-gadis. muda. Iya kan mudanya udah. Sekarang tinggal gadis-gadis nih. Apa gadis-gadis? Girls. Ya, girls. Ya. Jadi Oh, coba di complete incomplete. Tapi kalau gadis-gadis muda, tapi girls-nya tetap di depan dulu kan ya, Miss? Kayak girls young gitu. Kebalik. Atau young, Young young girls. girls. Young Oke. ya biasanya. Young. Oh, young girls. Sorry. Berarti tadi, bentar. Mereka tadi apa? Oh, they have been spending time together since they young girls. Lebihnya apa untuk they? Tadi udah dibantu loh sama Kak Valentine. Oh, itu were. Ya, since they were young girls. Oke. Coba ya, bentar. Were. They have been spending time together since apa tadi? Mereka Since they were young girls gitu. young girls. Oh, young girls. Ya, benar ya. Selanjutnya Kak Valentine. Mereka telah berjalan bersama ke kantor pos setiap pagi selama 10 tahun terakhir. Mereka telah, ini aku tulis ya. Mereka telah berjalan bersama ke kantor pos setiap pagi selama 10 tahun terakhir. Kalau terakhir apa ini? Terakhir. Oke, last ya. Last atau pas, bisa ya pas. They have been working together to post office every morning for 10 years. For last 10 years. Ya, jadi bisa pakai last, bisa pakai pas ya. They have been walking together to the post office every morning for the past atau last 10 years. Oke, selanjutnya Kak Everest. Dia telah membawakan Martha suratnya setiap pagi selama 2 minggu. Membawakan ya, Miss? Hmm. Kan Maret. Marta apa, Miss? Suratnya setiap pagi selama 2 minggu. Surat. Ya. Setiap pagi. Hmm.
Pagi selama 1 minggu. 2 minggu. Oh, 2 minggu. Sorry. Bentar. Dia apa dia? Berarti dia itu bisa she atau he. Ya. Berarti he has membawakan tuh apa ya? Been, jangan lupa been. He has been Bring, membawakan. Aku kasih tahu verb one-nya, bring. Tinggal tambah ing. bringing gitu. Ya. Oke. Marta tuh maksudnya kayak dia tuh emang nama atau Nama. oh kalau itu bentar. Surat membawakan apa tadi, Miss? Bring. Oh, dia berarti he has been bringing Martha the letter every morning selama for 2 weeks. Weeks. 2 weeks. Pakai S, Miss? Iya. Oke. Jadi tolong gini. He has been bringing Martha the letter every morning since 2 weeks. Letters. Apa pakai S? Oh iya ya. Oke, sebentar ya. Tapi di sini kita pakai mail ya. Kalau letter itu ya, surat yang ditulisnya pakai tangan. Letter. Mail ya, itu surat yang praktis dan canggih gitu ya. Itu bedanya ya antara letter dan mail. Apa tadi, Miss, yang mail? Mail. Oh, mail. Oh iya. Ya. Hanya dengan mengetikkan dan mengirimkannya dengan internet tuh biasanya ya. Atau kalau ini tuh bisa juga sih ya pakai mail post ya, kan kita suka dengar ya mail post. Mail. Ini kotak pos. Letter itu biasanya digunakan pakai tulisan tangan ya. Tapi ada S-nya, the letters gitu Enggak. atau tadi? Enggak pakai. Jamak baru ya. Selanjutnya, udah nih. Ya. Oke, PR-nya ya untuk malam kali ini PR-nya membuat 5 kalimat present perfect continuous dalam bentuk afirmatif, negatif, dan interrogatif ya. Cukup 5 saja. Serta artinya jangan lupa. Alright, Miss. Oke, kita ketemu lagi kapan nih? Present continuous hari ini kan, Miss? Iya, present continuous. Kak Valentin ada kelas lagi kapan? Kenapa, Miss? Kak Valentin kelas lagi kapan? Minggu depan lagi hari Selasa, Miss. Cuma kan aku ada beberapa kemarin yang mau ganti jadwal. Itu kapan ya, Miss, boleh? Mau ganti jadwal, nanti aku kabarin ya. Ya. Kayaknya sebagian tadi juga udah aku kirimin ya kelasnya itu. Iya. Jadwal yang available ya, Sabtu Minggu bisa. Nanti dipilih aja. Iya, Miss. Selamat ya semuanya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Ya, thank you. Miss, aku besok ada sore kan, Miss? Ada jam 5 yang ya? Jam 5. Oke. Kenapa? Enggak. Oke.
Sampai ketemu besok ya, Kak Fresh ya. Oke, Thank you. bye-bye. Thank you, Bye. Miss.